Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa. Baik sahabat, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian. Ibarat kita menembak atau memanah, kita inginnya adalah bisa memanah atau menembak tepat pada sasaran. Oke, baik, kali ini saya akan membagikan kisi-kisi kepada kalian semua mengenai tes CPNS atau P3K. Meliputi ada 3 komponen. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes intelijensi umum, yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Mari kita bedah bersama-sama. Baik sahabat, mari kita bedah bersama-sama mulai dari tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah rasa nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima adalah bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian sahabat, untuk komponen yang kedua adalah tes intelijensi umum atau TIU. Dimaksudkan untuk menilai, yang pertama adalah kemampuan verbal, meliputi analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan numerik, yang meliputi berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Yang keempat, soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman kemampuan figural, yang meliputi analogi, dengan tujuan apa? Mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga, berbentuk serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, itu tadi adalah komponen dari tes intelijensi umum atau TIU. Kemudian kawan-kawan, untuk tes karakteristik pribadi atau biasa disingkat TKP, ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif
agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas bermacam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, itu tadi teman-teman untuk kisi-kisi seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari 3 komponen yang harus teman-teman perhatikan dan pelajari, sehingga teman-teman nanti bisa memperoleh nilai SKD yang maksimal sehingga bisa lolos SKD dalam peringkat di formasi yang teman-teman pilih. Demikian teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.